Jadi gini ceritanya ya, hal misterius itu nggak selalu tentang keberadaan hantu, alien, ataupun penjelajahan waktu. Ada banyak kejadian asing yang terjadi di sekitaran kita, baik itu yang skalanya kecil atau besar yang dari dulu sampai sekarang itu belum bisa dijelaskan. Nah, salah satu misteri yang dari dulu sampai sekarang yang masih membingungkan dengan skala yang besar adalah, sesuai judul video ini, Misteri Kota Atlantis. Kali ini, dalam satu video ini, gue udah merangkum kisah dari Kota Atlantis, asal mula Kota Atlantis, berita di sekitaran Kota Atlantis, sampai ke perkiraan Kota Atlantis. Nah, nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari Misteri Kota Atlantis. Gue mulai dulu dengan kisah Kota Atlantis. Awalnya, Kota Atlantis ini disebut oleh filsuf Yunani terkenal yaitu Plato dari catatannya yang berjudul Timaeus dan Critias. Catatan ini ditulis di sekitaran 2300 tahun yang lalu. Walaupun begitu, Plato ini ngejelasin semua tentang Kota Atlantis itu bisa dibilang bener-bener detail banget untuk orang yang hidup di zaman ketika Plato ada. Padahal nih ya, Plato itu nulis dengan keterangan kalau Atlantis itu udah ada jauh sebelum dia era hidup. Mungkin di sekitaran 9000 tahun sebelum dia hidup. Plato nyatet kalau Atlantis adanya di sebelah barat Selat Gibraltar. Dia bikin analogi nih, kalau luas Atlantis itu lebih besar dari Libya sama daerah benua Asia kalau disatuin. Di catatan itu juga, Plato ngejelasin gimana struktur kota Atlantis yang punya 3 cincin di luarnya. Tempat itu biasa dipakai buat jadi pelabuhan. Kurang lebih bentukannya ya seperti yang ada di layar ini. Plato di sini juga menjelaskan bagaimana Atlantis ini terbentuk. Plato nulis kalau semua tentang Atlantis awal mulanya ada kaitannya sama dewa Poseidon. Kebetulan nih, ini mulai agak sedikit ke agama-agama kepercayaan dulu ya tentang Poseidon. Nah, dulu ceritanya Poseidon ini nikah sama satu gadis yang namanya Cleito. Terus dari hubungan mereka itu lahirlah 5 anak yang bisa dibilang anak kembar. Karena udah punya kebahagiaan sempurna, Poseidon ngebuat istana-istana megah buat Cleito sama anak-anaknya. Anak yang paling tua itu bernama Atlas yang akhirnya diangkat menjadi raja, terus namanya adalah Atlantis. Nah, dari situlah nama Atlantis ini terbentuk. Atlantis terus berkembang menjadi satu pulau yang subur, kuat, dan kaya karena berkah dari dewa Poseidon. Cuman karena keturunan dari si Raja Atlas yang makin arogan dan pengen berkuasa, mereka naklukin negeri-negeri di sekitaran laut Mediterania. Nah, dewa nggak suka nih sama tingkah manusia yang bisa dibilang songong. Jadilah kejadian bencana dan kalah peperangan ngebuat Atlantis ini itu bagaikan terkena azab. Sampai akhirnya seluruh pulau Atlantis dan penghuninya ditenggelamkan ke dasar laut. Dari sumber yang gue baca, ada satu buku yang judulnya itu Invented Knowledge, False History, Fake Science, and Pseudo Religions tahun 2009. Ini emang panjang banget ya emang judulnya. Tapi inti buku tulisan dari pengarangnya yaitu Ronald Fritz ini ngebahas segala sesuatu yang ada di peradaban Yunani, termasuk tulisan Plato tentang Atlantis. Nah, Ronald atau yang gue sebut sebagai Fritz aja ya supaya gampang, itu mengira kalau kisah tenggelamnya peradaban Atlantis itu ada sekitaran 9400 tahun sebelum Masehi. Sekarang kita fokus nih ya ke asal-usul kisah Atlantis. Timbullah pertanyaan gue, kok bisa-bisanya ya Plato tahu cerita tentang Atlantis secara detail banget? Apakah ini Atlantis hanya sekedar imajinasinya Plato? Atau kisah mengenai Atlantis itu emang ada asal-usulnya? Setelah tim Ewing HD menelusuri kembali, ternyata Ronald Fritz itu yang penulis buku yang judulnya panjang banget tadi menjelaskan bahwa Plato tahu kisah Atlantis dari leluhurnya yang bernama Critias. Critias ini tahu dari ahli hukum yang namanya itu Solon. Sedangkan Solon
tahu kisah Atlantis dari pendeta penjaga kuil di Mesir yang bernama Dewi Neid. Kalau dirunut dari awal ya, si pendeta Mesir itu bilang ke Solon kalau orang Yunani itu nggak bakalan tahu tentang Atlantis. Soalnya nggak ada catatan sejarah yang ketulis. Nah, kenapa bisa nggak ada catatannya? Kan namanya juga sejarah itu perlu dicatat. Dijelaskan lebih lanjut lagi, hal ini bisa terjadi karena pada zaman itu banyak banget bencana alam yang membuat dokumentasi mengenai sejarah itu hilang begitu aja. Kalau sekarang kan semuanya udah serba digital, bentuk-bentuk dokumentasi itu sudah bisa dibilang sudah di backup ke cloud. Jadi kalaupun hilang bentuk fisiknya, kertasnya masih ada backupannya di cloud atau di database. Sedangkan zaman dulu boro-boro nge-backup. Kalau kertasnya hilang, entah itu karena gempa, banjir, atau kebakaran, ya hilang sudah. Singkat cerita, karena dokumentasinya hilang, karena bencana alam juga ya, Ronald Fritz ini menyimpulkan bahwa Plato mengetahui cerita tentang kota Atlantis itu berdasarkan dari mulut ke mulut. Selain cerita mengenai asal-usul kota Atlantis, dalam catatan bukunya Plato, beliau menceritakan juga bahwa kota Atlantis ini dikisahkan merupakan kota yang sangat lebih canggih untuk pada masanya. Kota Atlantis itu digadang-gadang sebagai punya teknologi yang maju banget dan juga masyarakatnya makmur, tanahnya subur, pokoknya bener-bener mantep banget lah kota Atlantis. Nah, karena catatan Plato ini, jadinya banyak orang yang ingin mencari keberadaan dari kota Atlantis. Motivasinya yang paling jelas, yang paling pasti adalah ingin berburu harta karun dan juga mencuri, bisa dibilang mengambil ya ilmu atau teknologi dari kota Atlantis. Sekarang nih, kita fokus tentang penemuan terkait kota Atlantis. Yang pertama ada teknologi yang namanya Antikythera. Teknologi Antikythera itu adalah sebuah kalkulator mekanik yang dibilang adalah cikal bakal komputer mekanik di dunia. Alat ini ditemuin sama Valerius Stals di tahun 1901 dari satu bangkai kapal yang karam. Nah, ditemuinnya di pantai yang namanya Antikythera, pulau yang ada di antara, kalau nggak salah namanya Kreta sama Peloponesa di Yunani. Alat ini diprediksi dibuat sekitaran tahun 86 sampai 67 sebelum Masehi. Fungsinya ya buat jadi penanda matahari dan bulan, atau singkatnya adalah kalender. Teknologi ini itu udah terbilang sangat kompleks untuk zaman purbakala. Zaman-zamannya 9000 tahun sebelum Masehi ini sangat-sangat kompleks. Soalnya manusia aja baru punya pengetahuan untuk membuat hal yang mirip itu di abad ke-14. Nah, karena diingat-ingat Atlantis adalah sebuah peradaban yang lebih maju dibandingkan peradaban lainnya, maka penemuan ini dikaitin sama peradaban manusia Atlantis pada saat itu. Ditambah lagi kapal karam yang ditemukan alat teknologi ini itu bisa dibilang sudah karam kurang lebih selama hampir 1000 tahun. Jadi beberapa ahli percaya kalau orang zaman dulu itu sebenarnya bisa buat teknologi ini karena ada peradaban yang memiliki kekayaan intelektual yang merupakan orang dari era Atlantis. Lalu yang kedua adalah ukiran batu di Spanyol Selatan. Dilansir dari situs ranker.com dalam seri dokumenter yang judulnya adalah Atlantis Rising, Georgios Dias Montexano mengklaim kalau beberapa penduduk Atlantis itu kabur ke semenanjung Iberia. Mereka menetap di tempat yang sekarang dikenal sebagai bernama Campanario Spanyol. Nah, di situ ada satu pahatan batu yang ditemuin di situs itu di Campanario. Pahatan itu nunjukin gambar perahu sama kuda yang sedang dilewati ombak. Ciri-ciri lain dari ukiran batu kayak struktur lingkaran konsentris itu dari kota yang bergambar yang entah kenapa itu mirip banget sama penjelasan kota di teori Plato tentang Atlantis. Nah, yang ketiga ada yang namanya mythological metal. Dalam tulisan Plato disebutkan bahwa
kota Atlantis adalah kota yang berkilauan dengan lampu yang terbuat dari orikalum. Ya, orikalum, sebuah metal atau logam yang mulia. Lalu pada tahun 2015, tim arkeolog nemuin 39 balok orikalum di bangkai kapal. Setelah diteliti kembali, gumpalan-gumpalan logam itu seharusnya tiba di Gela, Sisilia Selatan, yang kemungkinan berangkat dari Yunani atau Asia. Kapal yang ngebawa orikalum diceritakan kemungkinan terjebak badai dan tenggelam saat hendak memasuki pelabuhan. Gua mengquote ya dari Sebastiano Tusa, ya, pengawas kantor laut Sisilia, kepada Discovery News. Dia bilang, bangkai kapal itu berasal dari paruh pertama abad ke-6, ditemukan sekitar 1000 kaki di pantai Gela pada kedalaman 10 kaki. Nah, penemuan logam ini dianggap memperkuat teorinya Plato tentang keberadaan Atlantis yang menggunakan orikalum sebagai penerangan untuk kota Atlantis. Yang keempat, ada batu jangkar di Selat Gibraltar. Dilansir juga dari situs ranker.com, Plato dalam catatannya nulis kalau Atlantis terletak di Pillars of Hercules. Itu adalah nama kuno untuk daerah dekat Selat Gibraltar. Nah, ada nih sutradara film terkenal yang bernama James Cameron. Dia itu ngebuat film dokumenter Atlantis dan bilang kalau mereka nemuin batu jangkar kuno di Selat Gibraltar. Mereka klaim bahwa penemuan itu bisa menjadi teori keberadaan Atlantis dan juga teori dari bukunya Plato. Yang terakhir, yang kelima, ada struktur monolit di Irlandia. Struktur monolit ini di Irlandia dianggap cocok sama deskripsi Atlantis. Seorang ahli geografi bernama Ulf Erlingsson, ya, yang punya opini kalau Atlantis itu sebenarnya terinspirasi sama pulau yang ada di Irlandia. Beliau bilang, ya, sama seperti Atlantis, Irlandia memiliki panjang 300 mil, lebar 200 mil, dan memiliki dataran tengah yang terbuka ke laut. Lanjut lagi, saya telah melihat data geografi seluruh dunia. Dari 50 pulau terbesar, Irlandia adalah satu-satunya yang cocok dengan deskripsi lengkap Plato. Dari beberapa penemuan ini muncul pertanyaan besar. Di mana Atlantis sebenarnya? Ini masih jadi pertanyaan yang banyak bagi arkeolog yang punya minat meneliti tentang Atlantis, karena satu-satunya catatan tentang Atlantis adalah yang ditulis sama Plato. Di dalam catatannya Plato itu juga tidak tertulis secara spesifik keberadaan dari Atlantis. Padahal ya kan bentukan pulau itu yang ada di dunia ini itu kan mengalami perubahan dari masa ke masa akibat bencana alam. Alhasil patokan yang dijelasin sama Plato jadinya nggak bisa diukur dengan peta dunia sekarang. Walaupun begitu, ada beberapa tempat yang diduga adalah letak dari Atlantis. Dugaan pertama adalah Atlantis ada di timur Karibia. Menurut Ignatius L. Donnelly dalam bukunya yang berjudul Atlantis The Antediluvian World, ada hubungan antara Atlantis sama Aztlan. Aztlan ini adalah tempat tinggal nenek moyang suku Aztec. Ia nulis kalau suku Aztec itu menuju ke timur Karibia sebagai bekas lokasi Aztlan. Donnelly ini menulis bukunya sekitaran tahun 1882. Berdasarkan peradaban kuno dan catatan Plato, dia nyebut kalau Atlantis adalah peradaban kuno yang jaya, yang punya kapal dan pesawat tempur yang memakai energi kristal atau energi misterius. Ia juga memprediksi bahwa sebagian dari Atlantis atau warga Atlantis ya itu akan naik ke permukaan bumi sekitaran tahun 1968 atau 1969. Cuman sampai sekarang prediksinya meleset. Lalu dugaan kedua adalah Antartika adalah Atlantis. Charles Hapgood yang dalam bukunya Earth Shifting Crust di tahun 1958 menyebutkan kalau Atlantis sebenarnya adalah Antartika. Karena Atlantis itu tenggelam sekitaran 12.000 tahun lampau akibat pergeseran kerak bumi. Atlantis yang berbudaya maju itu bergeser hingga ke kutub selatan bumi yang dingin dan kemudian menjadi beku.
ahli lain yang mengidentifikasi ada sebuah padanapan yang mungkin telah ada di Antartika, itu dekat lapisan es yang namanya Ross sebelum zaman es. Nah, teori kepindahan kerak bumi menyatakan kalau benua itu bisa aja bergeser jauh dari lokasi aslinya, sehingga meskipun mungkin awalnya ada di dekat Yunani kuno, yang dulunya Atlantis sekarang itu terkubur di bawah es yang ada di Antartika. Lalu teori yang paling menarik adalah Atlantis itu ini nih ada di Indonesia. Ini nih salah satu perkiraan lokasi Atlantis yang paling menarik. Satu teknisi hidrologi yang bernama Dani Irwanto nulis buku di tahun 2015. Judulnya adalah Atlantis The Lost City in Java Sea. Dari catatan Plato tentang detail kota Atlantis, beliau mengartikannya satu persatu nih. Katanya ciri-ciri tanah dan musim dari Indonesia itu sesuai dengan deskripsi Atlantis yang hilang. Plato dalam catatannya bilang kalau Atlantis lebih besar dari Libya dan benua Asia. Nah, menurut Pak Dani, ini tuh sesuai dengan bentuk pulau Indonesia dahulu kala yang masih bersatu dengan negara lain yang membentuk benua bernama Sundalandia. Akhirnya, Pak Dani juga menyebutkan kemungkinan posisi kota Atlantis itu merujuk ke Laut Jawa dekat lepas Kalimantan. Bisa dibilang, ini ada Pulau Kalimantan di atas nih ya, terus juga ada Pulau Jawa di bawah. Nah, tengah-tengah antara Jawa dan Kalimantan itu adalah Pulau Atlantis. So, tadi barusan adalah serba-serbi misteri dari kota Atlantis. Sampai sekarang pun misteri dari kota Atlantis ini masih belum begitu jelas. Saking banyaknya perdebatan sama cerita simpang siur tentang Atlantis. Ahli geografi, ahli antropologi itu masih belum bisa membuktikan di mana keberadaan kota Atlantis. Gua tahu nih lo mungkin punya preferensi sendiri, condong percaya ke arah yang mana. Nah, di luaran sana juga masih ada banyak nih teori tentang kota Atlantis. Bahkan gue dengar ada satu channel YouTube yang mendedikasikan semua videonya itu tentang pencarian kota Atlantis. Gue sih cuma ngasih penjelasan secara umum aja ya. So, kalau lo mau sharing tentang Atlantis, ya bolehlah komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Living HD karena minggu ini, minggu depan, dan minggu selanjutnya itu akan ada banyak video baru. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di serba-serbi misteri selanjutnya. Good night.